Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ikhwan ya, semoga selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya ucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Masih dalam suasana yang fitri ini, mari kita sama-sama mengucapkan dan memaafkan satu sama lain. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, ada beberapa faktor penting yang perlu diutarakan, yaitu mengenai salah satu dari rukun thariqah kita. Dalam thariqah kita, thariqah tijaniyah, yang biasa kita baca pagi sore atau disebut lazimah. Rukun yang pertama itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dalam thariqah kita ini, awal yang kita baca, kita zikir, kita wiridkan adalah istighfar. Itu sebetulnya mempunyai makna yang dalam, luar biasa dan penting sekali. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengenai masalah istighfar ini, sesuai dengan firman Allah tadi, sebuah janji dalam Al-Quran, wa innahu la yukhliful mi'ad, dan janjinya itu tidak pernah tidak dipenuhi oleh Allah. Mustahil bagi Allah untuk tidak memenuhi janji. Istighfarlah kamu semua, mohonlah ampun kamu semua. Innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara, nescaya dia akan mengirimkan air yang deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan memberimu anugerah berupa berbagai macam harta benda dan anak cucu. Kemudian tadi sabda Rasulullah SAW, dalam hadis tadi sahih ya, barang siapa yang membiasakan baca istighfar, maka segala kesusahannya dia akan menemui segala kesulitannya segala kesusahannya menjadi lapang, dan segala kesempitannya ada solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari yang dia tidak duga-duga. Bagi para ulama salaf maupun ulama khalaf yang soleh, as-salafus soleh dan al-khalaf as-soleh, sebab ulama khalaf pun mengikuti langkah-langkah ulama salaf meskipun zamannya berbeda gitu.
Jadi jangan dikira yang soleh itu salaf saja, ulama kholaf yang soleh juga banyak. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah sebagai ahli waris para nabi, baik kholaf maupun salaf. Bacaan istighfar itu para ulama ya tentu sangat-sangat memperhatikan akan urgensinya, juga zikirannya, juga mempelajari esensinya. Di antaranya ada sebuah kisah dulu, ada seorang dalam satu majelis Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, yang notabene aliran sufi seluruh dunia itu hampir tasawuf yang mu'tabar ya, yang sesuai dengan syariat, itu bermuara ke Imam Hasan Basri kebanyakan, mayoritas. Kemudian dari beliau ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam satu majelis beliau didatangi orang awam yang memohon doa kepada beliau. Wahai Tuan Guru, saya ini lagi sedang bertani, belum turun hujan. Takut tanaman pada mati, mohon doakan supaya turun hujan dan tanaman berlimpah ruah, membawa hasil. Kata beliau, banyak-banyak baca istighfar. Setelah orang itu menerima anjuran beliau dan pergi, datang lagi orang mengadu pada beliau, wahai Tuan Guru, mohon doakan dan mohon ijazah supaya saya diberi keturunan. Beliau memberi masukan, memberi nasihat supaya banyak-banyak baca istighfar. Yang ketiga datang lagi mengadukan perihal hidup yang sempit, rezekinya susah dalam mencari rezeki. Beliau juga menganjurkan untuk banyak-banyak baca istighfar. Akhirnya setelah majelis itu selesai, ada di antara sahabat dekat beliau bertanya, Tuan Guru, wahai Imam Hasan Basri, kenapa semuanya kok diberi bacaan istighfar semua, padahal hajatnya lain-lain? Akhirnya Imam Hasan Basri dengan senyum sambil membaca ayat Al-Quran itu tadi, Qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ada kisah menarik mengenai istighfar ini, yaitu ketika zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, atau disebut Imam Hambali, yang notabene beliau adalah murid Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan guru dari Imam Bukhari, juga Imam Abu Dawud dan lain-lain. Ulama ahli hadis yang hafal 1 juta hadis, ahli ibadah, wara', zuhud dan lain sebagainya, termasuk wali besar. Suatu ketika beliau itu punya kata hati, punya sinyal dalam hatinya ya, ingin sekali bepergian sendirian itu ke daerah Irak. Oke, menuruti kaki melangkah lah. Padahal beliau sudah menjadi ulama besar itu. Beliau keluar sendiri tanpa diketahui orang lain lah, artinya ikut kafilah tapi menyamar ya jadi orang biasa. Memang zaman dulu kan belum ada foto, belum ada video, belum ada multimedia saat sekarang, meskipun nama besar Imam Ahmad bin Hanbal itu
tersawur di mana-mana, tapi orang kadang-kadang kan nggak tahu wajah beliau seperti apa. Terus akhirnya perjalanan jauh, sampailah di negeri Basrah, di Irak, Basrah. Malam-malam beliau sholat isya di masjid dengan nyaman dan nikmat sekali sholat di situ sampai betah beliau. Habis isya itu wiridan, baca Quran dan lain sebagainya, sampai masjidnya ditutup dan beliau tidur di masjid itu. Lagi enak-enaknya tidur, beliau dibangunin sama kuncen masjid itu. Bangunin, "Hai Pak, mau tidur di sini?" "Iya," "saya musafir dari jauh." "Nggak bisa, nggak boleh, di masjidnya mau ditutup, cari tempat lain aja, nggak boleh di masjid." Akhirnya beliau legowo dan menerima keluar dari masjid untuk tidak tidur di situ. Menerima sekali beliau. Keluar, pas begitu keluar berjalan kaki, itu ada bapak-bapak tahu bahwa beliau tadi tidur di dalam masjid musafir, sebagai musafir, terus dikeluarkan dari masjid. Kata bapak-bapak itu, "Pak, ayo mampir ke rumah yuk, mampir ke rumah saya." Diajak mampir ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya itu beliau bekerja sebagai penjual roti. Dijamu roti lah, minum dan sebagainya. Kemudian diberi tempat tidur oleh beliau. "Silakan tidur di sini Tuan," katanya. Meskipun kamarnya kecil dan nggak enak, lumayan buat tidur. "Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah kebaikan Anda dunia akhirat." Tapi malam itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak langsung tidur, tapi ngobrol dengan si pemilik rumah itu, yang tukang roti. Tukang rotinya sambil bekerja membuat roti itu, mungkin buat pagi hari atau gimana itu, bikin adonan dan sebagainya. Anehnya si tukang roti itu ketika bikin adonan, kalau diajak bicara sama Imam Ahmad itu jawab. Kalau diajak bicara jawab, kalau tidak ditanya ya diam saja, diam sambil komat kamit mulutnya. Terus selama begitu akhirnya Imam Ahmad penasaran, tanya, "Pak, kalau diam itu yang dibaca apa?" Tadi mulutnya komat kamit itu. "Oh, aku baca istighfar, Pak, selalu baca istighfar." "Oh, baca istighfar," kata Imam Muhammad. "Iya, saya 30 tahun jualan roti, bikin roti dan berjualan sambil baca istighfar tidak berhenti. Alhamdulillah keinginan saya tercapai apapun semuanya. Pengen ini diberi oleh Allah, pengen itu diberi oleh Allah, pengen begitu diberi oleh Allah, dan selalu diberi anugerah oleh Allah. Barokahnya baca istighfar dan melanggengkan istighfar." Tapi ada satu yang belum terpenuhi hajat saya, keinginan saya oleh Allah. Sudah sejak lama saya membaca istighfar dengan niat begitu. Kata Imam Ahmad balik bertanya, "Apa itu?" "Aku ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pengen tahu mukanya bagaimana, pengen dengar nasihatnya, dan pengen didoakan oleh beliau. Belum terlaksana." Tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal kaget luar biasa. Imam Ahmad
Masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwata. Berbahagialah Pak, Allah telah mengkabul keinginan Anda dengan istighfar itu. Saya ini orangnya Ahmad bin Hanbal. Akhirnya di situ luar biasa kerinduan yang dalam kepada ulama besar. Seperti sebuah hal yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Tertumpah ruah semuanya di situ. Kerinduan dan keinginan beliau untuk tahu siapa beliau Imam Ahmad bin Hanbal dan ingin minta doa. Bahkan rumahnya disinggahi oleh beliau dan ditiduri, diberkahi oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkat membaca istighfar. Dan ajibnya Imam Ahmad bin Hanbal juga tergerak hatinya untuk safar, untuk bepergian menuruti kaki melangkah sesuai dengan bisikan hati dan sinyal. Akhirnya menemukan tempat yang mengandung hikmah yang luar biasa. Dari situ betapa luar biasanya istighfar ini yang diamalkan oleh penjual roti tadi. Dan kisah-kisah yang lain masih banyak tentang hebatnya ini istighfar. Ada kisah lain juga, sebuah kisah nyata. Belum lama ini terjadi di sebuah negeri dekat India, ya, India dan Pakistan, itu namanya Kashmir, daerah Kashmir yang masih sengketa itu antara India dengan Pakistan, itu tentang negara Kashmir itu. Ada seorang ibu punya anak perempuan yang sakit bertahun-tahun. Tempatnya di daerah pelosok, orang miskin, dia termasuk fakir miskin, tinggal daerah pelosok jauh dari kota. Sedangkan dia menderita punya anak sakit kanker tulang yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter biasa. Hampir udah semua dokter angkat tangan itu mengobatinya. Bahkan ada beberapa dokter yang mengatakan yang bisa mengobati penyakit itu hanyalah dokter A di daerah kota di sini, India. Seorang profesor ahli ilmu kanker tulang. Tetapi si ibu ini tidak putus asa mengurus anaknya yang sakit itu sambil mohon kepada Allah dan terus menerus dengan membaca istighfar. Terus menerus membaca istighfar. Sampai suatu saat tiba-tiba ada seorang dokter diundang untuk mengisi seminar tentang kesehatan di sebuah daerah yang bisa dijangkau dengan pesawat, karena jarak tempuhnya cukup jauh. Tiba-tiba dia naik pesawat. Setelah naik pesawat itu akhirnya pesawatnya mendarat darurat, tidak sampai ke tempat tujuan karena ada badai dan cuaca buruk gitu. Jadi sang dokter tadi turun di bandara sampai menunggu penerbangan bisa dilanjutkan lagi. Tapi ternyata lama ini badainya dan nggak tahu kapan bisa terbang lagi ini kapalnya. Akhirnya dia berinisiatif untuk memakai
mobil ya, menyewa mobil kendaraan roda 4 yang diprediksi sekitar 4 jam 5 jam sampai ke tempat tujuan. Akhirnya pakai mobil, sebab kalau menunggu reda ini badainya ini sampai kapan kurang tahu. Demi supaya acara itu tidak gagal, karena sudah janji dengan banyak orang. Akhirnya di perjalanan dia menggunakan mobil itu, ada hikmah sebuah kejadian yang luar biasa. Hujan, petir, angin, ribut dan lain sebagainya terjadi, sehingga mobil si sopir juga tidak mau melanjutkan perjalanannya. Mobilnya itu berhenti dulu, singgah di sebuah desa. Terpaksa itu karena jarak pandang yang luar biasa membahayakan lah. Pas singgah di sebuah desa, mobilnya persis parkir di depan gubuk si ibu yang anaknya sakit tadi. Akhirnya Pak dokter itu keluar dengan krunya. Permisi Bu, numpang, kita mau numpang ini lagi hujan besar. Oh iya gak apa-apa, silakan masuk. Masuk ke dalam, dikasih air dan sebagainya, dijamu lah. Si ibu sedang menjamu tamu, tapi di dalam anaknya menjerit kesakitan, teriak-teriak. Kata dokternya, ada apa itu Bu di dalam? Itu anak saya sakit. Coba lihat. Pas dilihat oleh dokter, waduh, kenapa gak dirawat, gak diperiksa ke dokter? Sudah Pak, katanya, sudah dokter ini sudah semuanya, gak ada yang mampu katanya. Kata dia, katanya harus ke kota dan sama dokter A, dokter si Fulan namanya, yang ahli dalam menangani ini. Wah, itu kebetulan saya sendiri, katanya. Bu, saya itu dokter yang dimaksud itu, yang biasa menangani penyakit seperti ini. Waduh, kalau begitu sudah, nanti saya tangani nih anak ibu. Nanti kalau acara sudah selesai, saya akan urus anak ibu sampai selesai semua, dengan pengobatan gratis semua, saya tanggung biayanya semua. Masya Allah, ibunya ini gak menyangka, luar biasa ada kejadian ajaib seperti ini. Baru mendapat tawaran seperti itu, udah gembira ya, luar biasa. Akhirnya setelah seminar selesai dan acara perjalanan dilanjutkan tadi, seminar selesai, pulang lagi ke situ, diajaklah anaknya ibu itu terbang pakai kapal ke kota India, kemudian disembuhkan, diobati di rumah sakit di sana, diurus sampai sembuh seperti semula. Jadi kejadian luar biasa, dan si ibu anak tadi membuka rahasia dengan itu karena beliau banyak-banyak membaca istighfar. Ya, betul sekali kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa di antara obat dari berbagai penyakit itu dengan membaca istighfar. Ada kisah nyata juga, seorang dokter juga, kalau nggak salah di Malaysia apa di mana itu. Ceritanya dia ada seorang dokter yang sudah punya pangkat tinggi lah di sebuah rumah sakit besar. Itu punya jabatan khusus, jabatan yang sekiranya diinginkan banyak orang, mungkin ya koleganya, karena dia memang mumpuni dalam hal itu. Tapi suatu ketika ada beberapa temannya yang tidak suka dan ingin agar dia
dipecat atau dimutasi apa di mana lah dari rumah sakit itu, sehingga difitnah dengan sebuah alibi. Ketika sedang terjadi kasus itu, bahkan kasusnya itu sampai akan dibawa ke pengadilan katanya. Dia pusingnya luar biasa, tiap malam minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dalam kontemplasi, dalam keheningan, dia seperti mendapat ilham untuk banyak-banyak membaca istighfar. Dia pikir istighfar itu kedudukannya tinggi dalam agama kita, adalah penting, tinggi, luhur, dan pasti dibaca sama umat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kok saya jarang baca, jangan-jangan ini. Akhirnya mulai pada saat itu dia banyak-banyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca itu. Enggak beberapa lama, tiba-tiba kasusnya clear. Akhirnya sang direktur dan beberapa petinggi mengetahui siapa sebetulnya yang bikin fitnah dan bikin runyam masalah di organisasi itu, dan beberapa orang yang tidak suka kepada dia justru yang dimutasi bahkan dipecat berkat membaca istighfar itu. Ya memang model-model istighfar itu banyak sebenarnya, khususnya istighfar itu kan ada istighfarul azim, ada sayyidul istighfar, ada astaghfirullah, cukup. Ada yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Dan istighfarul kabir juga banyak istighfar itu. Walhasil kita membaca istighfar juga, jangan juga kita telah berbangga diri karena kita sudah baca istighfar dan seakan-akan lepas dari masalah. Tidak boleh begitu, karena istighfar kita juga butuh diistighfari. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar, bahwa istighfar kita itu butuh diistighfari juga. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.